Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak oleh Winarti Trifitriani. Pada PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Lampung. Best practice ini menggunakan metode STAR dilaksanakan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Sri Agung, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, jenjang sekolah dasar, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022. Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran tematik muatan matematika kelas 1. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, dan mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, serta apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini. Kali ini yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah antara lain yang pertama, peserta didik kurang antusias mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar pembelajaran tematik muatan mata pelajaran matematika yang diperoleh peserta didik rata-rata masih rendah. Yang ketiga, pembelajaran hanya berpusat pada pendidik atau dengan istilah teacher center sebagai sumber belajar. Pendidik belum menggunakan media pembelajaran yang konkret, menarik, dan tepat. Selain itu juga, pendidik belum menerapkan mode pembelajaran yang variatif dan inovatif. Praktik pembelajaran ini sangat penting dibagikan menurut saya karena banyak rekan pendidik yang mengalami permasalahan yang sama seperti yang saya alami. Selain itu juga diharapkan dapat memotivasi diri saya sendiri dan guru atau pendidik lain, serta menjadi referensi rekan-rekan pendidik lainnya. Peran dan tanggung jawab. Sebagai seorang pendidik, saya bertanggung jawab untuk meningkatkan keberhasilan belajar peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu juga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan agar dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan minat belajar peserta didik. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam hal ini, yang pertama, motivasi belajar peserta didik rendah, pendidik belum menggunakan mode pembelajaran yang variatif. Kemudian, kemampuan pendidik dalam menciptakan media pembelajaran atau alat peraga, serta media yang konkret serta menarik, dan kemampuan pendidik dalam membuat perencanaan pembelajaran belum menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik di kelasnya dan juga materi yang akan diajarkan. Serta pendidik masih menggunakan pembelajaran yang berpusat pada pendidik atau teacher center. Siapa saja yang terlibat dalam hal ini? Yaitu antara lain kepala sekolah, rekan sejawat, pendidik, peserta didik, dosen, dan guru pamong. Aksi yang saya lakukan dalam langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, serta strategi apa yang digunakan dan bagaimana prosesnya. Untuk langkah yang pertama, serta strategi yang dilakukan yang berkaitan dengan motivasi belajar peserta didik masih rendah, yaitu dalam hal ini pendidik menggunakan model dan media pembelajaran yang variatif, menarik, dan tepat. Dalam hal ini, motivasi dilakukan pada awal pembelajaran dengan melakukan ice breaking, memberikan salam, serta menanyakan kabar dengan ramah. Langkah yang kedua yaitu berkaitan dengan pendidik belum
Gunakan model pembelajaran yang variatif. Dalam ini, pendidik menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik, di mana problem-based learning tersebut memiliki 5 sintak yang perlu dilaksanakan secara berurut dan dapat dilaksanakan keseluruhannya. Aksi selanjutnya berkaitan dengan pendidik belum menggunakan media pembelajaran yang menarik dan tepat. Dalam hal ini, dilakukan strategi dan proses pembelajaran dalam melakukan untuk menghadapi tantangan, yaitu dalam hal ini pendidik menggunakan media papan saku dengan bantuan benda konkret pipet. Selanjutnya, berkaitan dengan pendidik belum membuat perangkat pembelajaran yang sesuai. Dalam hal ini, pendidik membuat perangkat pembelajaran yang sesuai mulai dari bahan ajar, LKPD, kisi-kisi penilaian, instrumen penilaian, media, dan RPP. Disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, yaitu pendidik masih menggunakan pembelajaran yang berpusat pada pendidik ada teacher center, maka langkah yang dilakukan yaitu dengan melakukan pembelajaran yang bersifat berpusat pada peserta didik atau student center, sehingga peserta didik terlibat secara langsung dan dapat melaksanakan pembelajaran, melakukan secara nyata dengan benda-benda konkret tersebut. Peserta didik bisa melakukan dan mengalami masing-masing sehingga bisa menerima pembelajaran dengan baik. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini, yaitu kepala sekolah sebagai pemberi izin dalam kegiatan ini, dilanjutkan dengan rekan sejawat yang membantu dalam proses perekaman. Pendidik sendiri sebagai fasilitator dalam em, pembelajaran, serta peserta didik sebagai student orientation, dan juga dibantu dengan dosen dan guru pamong. Sumber daya, pendidik sebagai sumber daya manusia yang sangat terlibat dalam kegiatan ini. Selain itu, juga diperlukan sarana dan prasarana lainnya seperti bahan ajar, akses internet, kemudian proyektor, media pembelajaran atau media raliai, serta perangkat ajar secara lengkap. Kemudian, saya juga melakukan refleksi di mana hasil dan dampak dari kegiatan ini antara lain yang pertama peserta didik memperoleh nilai melampaui KKM sebanyak 23 peserta didik itu atau sekitar sebesar 80%. Kemudian penggunaan model pembelajaran problem-based learning membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, aktif, dan kegiatan sudah student oriented atau berorientasi pada siswa. Selain itu, dampak menerapkan model PBL dan media papan saku dan benda konkret adalah dapat membantu pendidik menyampaikan materi lebih mudah dan kegiatan pembelajaran tidak monoton. Serta dari hasil refleksi di akhir pembelajaran, peserta didik merasa bahagia dan bersemangat selama mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL dan penerapan media papan saku serta benda konkret. Respon peserta didik di sini terhadap kegiatan pembelajaran adalah sangat baik dan senang. Hal ini dibuktikan pada kegiatan refleksi akhir pembelajaran, peserta didik memberikan respon yang positif dan menurut mereka pembelajaran ini sangat menyenangkan dan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami.
Faktor keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan dari penguasaan pendidik terhadap langkah-langkah dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, serta media pembelajaran, metode, dan model pembelajaran. Pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan best practice ini yaitu yang pendidik lakukan adalah pendidik harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan menggunakan media, metode, model pembelajaran, dan menyusun RPP yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga dapat tercipta pembelajaran di kelas yang menarik dan menyenangkan sesuai kebutuhan peserta didik. Demikian best practice yang telah saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.